subscribe di bawah ini ya. Tekik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19 dan segala penyakit lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ulang tentang simpangan baku, simpangan rata-rata, mean, modus, dan median. Semuanya itu termasuk materi ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan yang menjadi materi penilaian akhir semester kita. Kita mulai dengan soal nomor 1. Diketahui data tunggal 6, 9, 7, 3, 7, 8, 11 dengan 5. 5 ini ya. Ini saya yang terakhir itu 5. Saya hapus dulu 5. Kemudian hitunglah nilai simpangan baku data tersebut. Untuk menghitung nilai simpangan baku, kita terlebih dahulu menghitung rata-rata, kemudian kita hitung ragamnya, baru terakhir ketemu nilai simpangan baku. Kita hitung banyaknya data, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi banyaknya data ada 8, di mana rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Saya tulis dalam bentuk 1/8, 8 ini menunjukkan banyak data, kemudian jumlah datanya berarti kita jumlahkan 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 5. Ini sama dengan 1/8. Ini 7 tambah 3 10 ya. Kemudian 6 tambah 9 15. 15. Kemudian ini 7 tambah 8 juga 15. Terakhir yang ini 16. 15 tambah 15 30 tambah ini ada 7 tambah 3 kan tadi 10 40. Kemudian ini berarti 56 ya. Maka 56 dibagi 8 sama dengan berapa anak-anak? 56 dibagi 8, 8 kali berapa sama dengan 56 mikirnya. Berarti sama dengan 7. Di sini kita sudah ketemu rata-rata. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ragamnya. Sebelum menghitung simpangan baku, kita hitung dulu nilai ragamnya. Saya tuliskan rumusnya. S pangkat 2 sama dengan sigma atau jumlah dari XI atau data GI dikurangi X bar, artinya data nilai rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Kita tahu tadi datanya adalah 6, kemudian rata-ratanya 7, berarti 6 dikurangi 7, 7 ini rata-rata, kemudian 9 dikurangi 7, kemudian 7 dikurangi 7, karena 7-nya ada 2, ini ada 2, maka saya kali dengan 2, 3 dikurangi 7, kemudian ada 8 dikurangi 7, kemudian 11 dikurangi 7, kemudian yang terakhir adalah 5 dikurangi 7. Hasilnya kita tulis S pangkat 2 sama dengan 1/8. 6 dikurangi 7 kan negatif, 1 pangkat 2. 9 dikurangi 7, 2 pangkat 2. 2 kali 7 dikurangi 7, 0 pangkat 2. 3 dikurangi 7,
negatif 4 pangkat 2 tambah 8 dikurangi 7, 1 pangkat 2, 11 dikurangi 7, 4 pangkat 2, negatif 5 dikurangi 7, negatif 2 pangkat 2. Berarti hasilnya 1/8 negatif 1 kali negatif 1, 1, 2 kali 2, 4, 2 kali 0, 0, negatif 4 kali negatif 4, 16, 1 kali 1, 1, 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4, 16, negatif 2 pangkat 2 artinya berarti negatif 2 kali negatif 2, 4, berarti ini 16 ditambah 4, 20, ini 16 tambah 4, 20, 20 tambah 20, 40 tambah 1, 41 tambah 1 yang ini berarti 42. Berarti nilai S pangkat 2-nya sama dengan, berarti kita punya nilai S pangkat 2 atau ragamnya sama dengan 1/8 dari 42. Karena 42 tidak bisa dibagi 8, kita tulis sama-sama dibagi 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21, 8 dibagi 2, 4. Berarti nilai simpangan baku dari data di atas adalah S sama dengan akar 21/4 sama dengan akar 4 kan 1. Akar 4 sama dengan 2, berarti 1/2 akar 21 sebagai nilai simpangan bakunya. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Soalnya itu adalah hitunglah nilai simpangan rata-rata dari data 15, 14, 12, 15, 13, dan 15. Saya mengingatkan kembali materinya bahwa simpangan rata-rata itu sama dengan jumlah mutlak dari data KI dikurangi rata-rata. Jadi dimutlakkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini data KI maksudnya yang ini data ke-1, data kedua, data ketiga, sampai data ke-6. Kemudian rata-rata. Berarti kita hitung banyaknya rata-rata. Kita hitung nilai rata-rata dari data yang diketahui. Ini banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Maka rata-ratanya sama dengan 1/6 dari jumlah data. Kita jumlahkan 15 tambah 14 tambah 12 tambah 15 tambah 13 tambah 15. Ini 15-nya ada 3 berarti 45 ya. Kemudian ini 12 tambah 13 25. Tadi 45 tambah 25 berarti 70 tambah 14 84. Berarti rata-ratanya 84 dibagi 6. 8 bagi 6 sama dengan 1, sisa 2, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Berarti rata-ratanya adalah 14. Kita lanjut menghitung simpangan rata-rata 1/n dari sigma. Sigma artinya jumlah dijumlahkan dari mutlak data pertama dikurangi data KI ya, dikurangi rata-rata dimutlakkan. Ini papan tulisnya saya geser dulu. Berarti nilai simpangan rata-ratanya tadi banyak data ada 6 dijumlahkan dari data pertama ya. 15-nya itu banyaknya 3, saya kali 3 aja, 3 kali 15 dikurangi 14.
ditambah 14 dikurangi 14 ditambah 12 dikurangi 14. Oh ya, ini garis yang ini mutlak ya. Mutlak dari 12 dikurangi 14. Dan yang terakhir 13 dikurangi 14. Berarti nilai simpangan rata-ratanya sama dengan 1/6. 15 dikurangi 14 kan 1, berarti 3 kali 1. Tambah 14 dikurangi 14, 0. 12 dikurangi 14, negatif 2. Karena dimutlakan, berarti sama dengan 2. 13 dikurangi 14, negatif 1, tapi karena dimutlakan sama dengan 1. Berarti ini 3 kali 1, 3, 3 tambah 0, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Jadi nilai simpangan rata-ratanya 6 dibagi 6. Simpangan rata-ratanya sama dengan 1. Kita sudah ketemu. Yang ditanya nilai simpangan rata-rata. Berarti nilai simpangan rata-ratanya adalah 1 ya, 1. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di komen di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, sebelum kita menjawab soal nomor 3, saya mengulang kembali materi tentang MEAN, data berkelompok, atau bisa datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, bisa datanya dalam bentuk histogram, bisa datanya dalam bentuk poligon, bisa datanya juga bisa dalam bentuk OGIF. Di sini untuk menghitung MEAN-nya, MEAN kata lainnya adalah rata-rata atau bisa rataan. Bisa dipakai salah satu, itu bisa dengan 2 cara, yaitu dengan metode titik tengah dan yang kedua metode rataan sementara. Kalau dicari dengan metode titik tengah berarti kita hanya perlu mencari XI. XI ini adalah titik tengah kelas ke I, atau batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Di sini berarti rumusnya X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, di mana Fi-nya adalah frekuensi ke I, kemudian Xi tadi sudah titik tengah kelas ke I, kemudian sigma Fi dikali Xi artinya apa? Jumlah perkalian Fi dikali Xi. Setelah dikali Fi dengan Xi dijumlahkan, itulah yang disebut sebagai sigma Fi dikali Xi. Kemudian ini ada sigma Fi, itu artinya menjumlahkan frekuensi. Kemudian metode yang kedua menghitung MEAN itu bisa dengan rata-rata sementara. Kita ambil salah satu dari titik tengah sebagai rata-rata sementara. Ini biasanya untuk mengecilkan nilai ya. Kemudian kita cari DI. Bedanya ini di DI ya. DI itu adalah pengurangan antara atau selisih antara titik tengah ke I dikurangi rata-rata sementara yang kita pakai. Ini sama. Kalau kita memakai sigma ini rata-rata sementara, berarti kita butuh sigma Fi dikali DI. Nanti Fi kemudian dikali dengan DI dijumlahkan, itulah yang disebut sebagai sigma Fi dikali DI. Setelah saya mengulang materi ini, baru kita bahas nomor 3. Ini nomor 3 ya. Diketahui data berat badan dari 40 siswa dalam kilogram. Tercatat pada tabel di bawah ini berat badan dan ini frekuensi. Berarti kalau mau dijawab di sini juga tidak apa-apa, kita butuh
XI ya, XI atau titik tengah. Nih, saya ganti pulpen dulu. Ini kita butuh XI, kemudian FI dikali XI. Kita tambahkan aja kolomnya di sini. Oh iya, ini tidak cukup. Saya hapus. Saya ganti pulpen dulu. Nih, saya tulis di sini ya. Berat badan dan frekuensi ke I, kemudian titik tengah perkalian FI dikali XI. Ini kalau mau tabelnya bagus, kita aktifkan di sini ya. Into table. Tabelnya saya perbaiki dikit. Ini berat badan, frekuensi ke I, XI, FI dikali XI. Saya tulis nilainya 35 sampai 39, 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64. Frekuensinya 4, 11, 12, 7, 4, 2. Kita sudah dikasih tahu bahwa jumlah frekuensinya ini adalah 40 orang siswa ya. Maka titik tengahnya ini sebenarnya boleh nih 39 dikurangi 35 kan 4. Sisa bilangannya itu yang dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Berarti titik tengahnya itu adalah 35 tambah 2 berapa? 37. 40 tambah 2, 42. 45 tambah 2, 47. 50 tambah 2, 52. 55 tambah 2, 57. 60 tambah 2, 62. Kemudian hasil perkaliannya ini ada 4 dikali 37, berarti 7 kali 4, 28. 4 kali 3, 12, tambah simpanan tadi berarti 14. Ini 11 dikali 42, ini kan 4 tambah 2, 6 ya. 462. 12 tambah 47 kali aja di sini. 47 kali 12. 2 kali 7, 14, simpan 1, 9, 7, 4, berarti 4, 6, 5, 564. 564. Kemudian nih 7 kali 2, 14, simpan 1, 7 kali 5, 35, tambah 1 berarti 36. 364. 4 kali 7, 28, simpanannya 2, kemudian 4 kali 5, 20, tambah simpanan berarti 22. 228, 4 kali 57. 2 kali 62, berarti 2 kali 2, 4. 2 kali 6,
2 kali 6 berapa? 12. Kemudian ini dijumlahkan. Ditulis sigma. Ini salah nih dikit. Ditulis sebagai sigma Fi dikali Xi sama dengan 8 tambah 2, 10 ya. Kemudian ini 4-nya ada 3, 12. Tambah 8 kan 20, tambah 10 lagi, berarti 30. Tulis 0, simpan 3 di puluhannya. Ini berarti 4 tambah 6, 10 tambah 3 tadi, berarti 13, tambah 6 lagi. Ini 12, berarti 25 ya. 25 tambah 2, 25 tambah 4 aja langsung, berarti 29. Berarti ini tulis 9. Simpanannya 2. Ini 2 tambah 1 berarti 3 tambah 4 7 tambah 5 12. 12 tambah 3 15 tambah 2 17 tambah 1 18 ya. 18 atau 1890. Ini saya hapus dulu oretan saya nih. Berarti nilai meannya boleh tulis di sini. Mean itu berarti X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. X barnya sama dengan 1890 dibagi 40. Ini sama-sama punya 0 ya. X barnya berarti 18 dibagi 4, kira-kira dapat 4 ya, karena 4 kali 4 16. Sisanya 2, 29 dibagi 4 berarti 7. Kenapa? 4 kali 7 kan 28. Masih sisa 1. Berarti tulis koma, tambah 0, sisa satunya menjadi 10, dibagi 4, kira-kira dapat 2. Sisanya kan 2 kali 4, 8. Berarti masih sisa 2. 20 bagi 4, 5. Berarti rata-ratanya adalah kita sudah ketemu. Nilai rata-ratanya adalah 47,25. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke anak-anak, setelah saya bahas 3 soal, yaitu soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kalian bisa ngerjakan sebagai remedialnya. Ini nomor 8, 9, 10. 8, 9, 10-nya bisa diganti menjadi ini nomor 1 ya. Saya ganti pulpen dulu warna hitam. Ini nomor 8-nya menjadi nomor 1. Ini menjadi nomor 2. Nomor 3 sebagai tugas remedial. Tapi jangan lupa remedial itu adalah mengulang kembali pembelajaran. Kalian harus belajar dulu materinya, baru menjawab soalnya. Di sini, kalau ini datanya berupa histogram, ini berarti yang diketahui ini sudah titik tengah. Jadi tadi kalau mau menghitung mean itu kita butuh titik tengah, kalian tidak perlu hitung titik tengahnya, ini sudah ada. Titik tengah 37 itu frekuensinya 3, titik tengah 42, frekuensinya 8, 47, frekuensinya 5, 52, frekuensinya 4. Itu kalian buatkan tabelnya, kemudian kalian hitung rata-rata
berat badan siswa. Yang nomor 2, kalian hitung modusnya. Ingat bahwa D1 itu adalah pengurangan kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi yang jadi D1-nya itu adalah 7 dikurangi 6, 1 itu. 7 dikurangi 5, 2 itu menjadi D2. Karena kemarin di soal kalian itu banyak kesalahan di soal menghitung modus tertukar antara D1 dan D2. Dan nomor 3, menghitung ragam atau varians data. Jadi kalian tak perlu hitung sampai ketemu simpangan baku. Kan sebelum kita hitung simpangan baku, sebelumnya kan ada ragam. Ragam itu S pangkat 2 ya. Sampai S pangkat 2-nya itu yang kalian hitung. Ini berarti baru 3 soal ya. Kalian akan punya tugas remedial. Itu berarti 5 soal sesuai dengan jumlah soal yang ketercapaiannya masih di bawah 50%. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jangan lupa dicatat soal remedialnya. Kita bahas soal lagi, soal nomor 4. Dari soal yang disediakan di sini, hitunglah modus dari histogram di bawah ini. Saya ngulang lagi materi modus. Modus ya. Modus atau MO atau nilai yang paling sering muncul. Tapi kalau dia datanya berupa histogram atau tabel distribusi frekuensi, jangan perlakuan seperti data tunggal. Langsung ditulis sebagai nilai yang paling sering muncul yaitu 9 gitu. Ada yang jawab begitu atau 30,5. Bukan seperti itu ya. Di sini 9 itu disebut frekuensi kelas modus. Di sini ada tepi bawah. Nah, tepi bawahnya 30,5. Tadi D1 frekuensi kelas modus dikurangi kelas frekuensi sebelumnya 7 ya. Jadi ini yang ketukar kemarin di jawaban kalian, 9 dikurangi 7 sama dengan 2. D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Setelahnya ini kan frekuensinya 6. Berarti 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Berarti nilai modusnya, saya tulis lagi, rumusnya itu adalah tepi bawah tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali panjang kelas. Panjang kelasnya, ini saya lupa tadi, panjang kelasnya itu berarti P atau boleh I itu 35,5 dikurangi 30,5 sama dengan 5. Jadi modusnya itu kita akan ketemu ini ya. Modusnya sama dengan tepi bawahnya tadi 30,5, D1-nya 2 ya, bukan 3. Jawaban kalian itu banyak yang 3. Kemudian masih D1 2 tambah D2-nya baru 3 kali panjang kelas 5. Berarti nilai modusnya itu 30,5 ditambah 2 dibagi 5 dikali 5. Ini boleh dikali dulu baru dibagi atau dibagi. Kalau bilangannya seperti ini sama, sebaiknya dibagi. 5 dibagi 5 1 kan? 5 dibagi, ini kok berubah. Sebentar. Ini ya. 5 dibagi 5 kan? Nih, 5 dibagi 5 kan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Atau boleh 2 kali 5 10 dibagi 5 tetap 2. Maka nilai modusnya 30,5 ditambah 2. Modus sama dengan 32,5. Hitunglah nilai modus. Jadi udah ketemu. Nilai modus dari
histogram tersebut adalah 32,5. Mudah kan? Jadi jangan sampai kebalik antara ini D1 dan D2. D1 itu kelas sebelumnya, D2 itu kelas setelahnya. Dikurangi frekuensinya. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, sebelum kita bahas soal nomor 5, saya ngulang kembali materi tentang median. Median itu adalah titik tengah. Untuk menentukannya, kita bisa menentukannya menggunakan median sama dengan tepi bawah tambah setengah N dikurangi, ini F besar ya, FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Nah, di sini ada keterangan lambangnya, ME itu adalah median, TB itu adalah, TB itu adalah tepi bawah interval median, setengah N, jadi jumlah frekuensinya dibagi 2, FKME, ini bawah tulisannya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini F besar, ini F kecil, ini frekuensi median, artinya frekuensi di mana interval median itu berada. Kemudian P itu adalah panjang kelas, itu tepi bawah dikurangi tepi atas boleh, atau dihitung pakai jari juga tidak apa-apa, akan ketemu panjang kelas. Nah, ini adalah pengulangan materinya, kemudian kita jawab soalnya nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai frekuensi, nilainya dari 20, 24 sampai 24 ya, dan seterusnya sampai 50 sampai 54. Dengan frekuensi seperti ini, hitunglah nilai median dari data tersebut. Baik, akan kita hitung terlebih dahulu, kita buat kembali tabelnya. Untuk menjawab soal tersebut, kita buat dulu tabelnya nih. Saya tulis lagi nilai dari 20 sampai 24 dan seterusnya sampai 50 sampai 54. Kemudian ini saya tulis frekuensinya. Frekuensinya itu 2, 8, 10, 16, kemudian ada 12, 8, 4. Frekuensi kumulatifnya berarti kita jumlahkan dari atasnya, ini 2, berarti kita tulis 2, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 10, 20, tambah 16, 20 tambah 16, 36, 36 tambah 12, 48, 48 tambah 8, 56 tambah 4, 60. Jadi ini sebenarnya jumlah frekuensinya adalah 60 atau banyaknya data 60. Nah, setelah kita hitung begini, baru kita hitung mediannya. Mediannya kan letak mediannya setengah N, setengah dari 60 dengan 30. Berarti frekuensi ke 30 itu terletak pada interval berapa? Ini baru 20. Berarti ini kan baru 2, 10, 20 ini baru 20 di interval ketiga, berarti 30 itu terletak di interval yang ke 36. Ini saya tandai. Artinya apa? Mulai data ke 20 sampai 36 terletak pada interval keempat. Nah, ini saya tandai sebagai letak mediannya. Letak mediannya terletak pada interval 35 sampai 39. Berarti nilai mediannya sama dengan tepi bawah. Kalau dia 35 batas bawahnya, berarti tepi bawah, saya tulis dulu rumusnya, tepi bawah tambah
setengah N dikurangi frekuensi kumulatif median dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Berarti tepi bawah kalau 35 berarti 34,5. Setengah N tadi udah kita hitung 30. Dikurangi yang di atasnya ini 20 ya. Dibagi frekuensi median yang ini berarti 16. 16 dikali panjang kelas. Ini berarti boleh dihitung pakai jari, ini berarti 35, 36, 37, 38, 39. Maka panjang kelasnya 5. Ini berarti nilai mediannya 34,5 tambah 30 dikurangi 20 kan 10 kali 5 berarti 50 dibagi 16. Mediannya sama dengan 34,5 ditambah 50 dibagi 16 berapa? Ini 3,125 ya. Nanti dihitung lagi. 34,5 ditambah 3,125 sama dengan 37,625. Sampai di sini sudah ketemu nilai mediannya. Tinggal saya tambahkan soal remedinya. Baik, di tengah video sudah saya sediakan 3 soal untuk dikerjakan. Berarti tambah lagi 3 soal. Di akhir video ini soal nomor 4, nomor 5, nomor 6. Silakan dikerjakan, dikumpulkan hari Kamis sebagai tugas remedian. Sekian, terima kasih. Semoga sukses anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.